Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Hajah Raden Elmi Aini Maliki SPD MM, mengajar bahasa Indonesia. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Amin. Materi bab pertama yaitu belajar mendeskripsikan. Dari bab pertama terdiri dari 4 sub yang akan dibahas. Pertama, menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Kedua, menentukan isi teks deskripsi. 3, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. 4, menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Sebelum menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi, mari kita telaah dulu apa itu teks deskripsi. Pengertian. Kata deskripsi adalah kata serapan dari bahasa Inggris description yang merupakan turunan dari kata kerja to describe yang berarti menggambarkan. Maka dari itu, teks deskripsi bisa dipahami sebagai teks yang menggambarkan sesuatu. Jadi, teks deskripsi adalah sebuah teks atau paragraf yang berisi tentang suatu gambaran atau lukisan dari sebuah benda yang sedang diceritakan dalam bentuk tulisan. Setelah kalian mengetahui apa itu pengertian teks deskripsi, baru kita menginjak ke subbab pertama, yaitu menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Mulai dari ciri isi teks deskripsi, di antaranya pertama, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Di sana akan menggambarkan suatu objek dan dijelaskan secara detail. Yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail. Artinya, penjelasan atau penggambaran di dalam teks deskripsi akan membuat pembacanya mengerti secara jelas dengan apa yang dijelaskan dalam teks tersebut. Jadi, karena di sana dalam teks deskripsi sebagai cirinya digambarkan secara detail, sehingga pembaca akan lebih mengerti dengan jelas. Ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, atau mengalami secara langsung apa yang sedang dibicarakan pada teks tersebut. Jadi, seolah-olah pembaca itu merasakan apa yang dirasakan dalam cerita tersebut. Seolah-olah melihat apa yang dilihat dalam cerita tersebut. Atau seolah-olah mengalami secara langsung apa yang sedang dibicarakan dalam teks tersebut. Yang keempat cirinya yaitu teks deskripsi berisikan paragraf yang menjelaskan suatu objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek tersebut dengan sangat detail. Itulah yang menjadi ciri-ciri teks
deskripsi. Sekarang, apa itu tujuan teks deskripsi? Yaitu menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Dengan demikian, pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Sekarang, marilah kita simak dan maknai contoh-contoh paragraf deskripsi. Contoh yang pertama, lapisan ozon menipis, hutan-hutan tropis mulai meranggas, gurun makin luas, akibatnya suhu bumi meningkat, cuaca tidak menentu, dan bencana alam makin sering datang. Kesimpulannya, bumi makin kritis. Siapa sesungguhnya yang berperan dalam menjadikan planet bumi ini menjadi demikian? Jawabnya, tentu manusia sendiri. Nah, itu sebagai contoh deskripsi subjektif. Di sana digambarkan lapisan ozon menipis, hutan-hutan tropis mulai meranggas. Terbayang nggak oleh kalian? Lapisan ozon menipis, hutan-hutan tropis mulai meranggas, gurun makin luas, akibatnya suhu bumi meningkat, cuaca tidak menentu. Terbayang tidak oleh kalian dengan kata-kata yang digambarkan di sana? Nah, itulah contoh deskripsi subjektif. Contoh yang kedua, dia memakai rok panjang warna coklat. Betapa sesuai benar dengan warna blus panjangnya. Rok dan blusnya seakan-akan menambah keanggunan pribadinya. Jalannya sungguh santun, memikat hati orang yang memandang. Terbayang oleh kalian? Ketika tadi dalam paragraf disebutkan dia memakai rok panjang, terbayang. Berarti seorang laki-laki atau perempuan? Nah, pakai rok panjang berarti seorang perempuan. Rok panjang warna coklat, terbayang warnanya coklat. Betapa sesuai benar dengan warna blus panjangnya. Rok dan blusnya seakan-akan menambah keanggunan pribadinya. Nah, berarti menunjukkan seorang perempuan atau wanita yang cantik dan anggun. Jalannya sungguh santun, memikat hati orang yang memandang. Itulah contoh deskripsi subjektif. Contoh lain dari paragraf deskripsi. Yang ketiga, Pantai Nusa Penida memiliki tata keindahan alam yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang mendambakan suasana nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota. Pohon-pohonnya rindang, bentangan lautnya luas bagi penyelam. Pantai Nusa Penida juga menawarkan keindahan ikan laut yang sedang berenang. Pemda Bali harus menata dan mengelola Pantai Nusa Penida sebagai tujuan wisata alternatif. Nah, itu contoh dari paragraf deskripsi objektif dari sebuah tempat, yaitu di Bali. Di sana digambarkan bagaimana Pantai Nusa Penida di Bali memiliki tata keindahan alam yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang mendambakan suasana nyaman. Tenang, bagaimana suasana nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota, pohon-pohonnya yang rindang, terbayang oleh kalian. Nah, itulah contoh dari deskripsi objektif sebuah tempat, yaitu di Bali. Contoh yang lainnya yang keempat, jika diumpamakan permata, pesona Pantai Nusa Penida bak mutiara yang memantulkan cahaya putih ke kuning-kuningan. Nah, di sana secara detail warna. Namun jika diibaratkan gadis, maka pesonanya laksana sosok perawan kencur. Kiasan tersebut sepintas memang kedengarannya seperti berlebihan. Namun itulah sesungguhnya
kata yang paling tepat untuk menggambarkan pesona alam pantai Nusa Penida. Itu contoh deskripsi subjektif dari tempat. Mengapa subjektif? Karena di sana menggambarkan secara subjektif. Contohnya, gadis, namun jika diibaratkan gadis, maka pesonanya laksana sosok perawan kencur. Nah, di sana. Jadi di sana deskripsi subjektif ke tempat, yaitu pantai Nusa Penida. Contoh teks deskripsi yang kelima. Dalam waktu yang tidak lama, aku mencoba melirik orang-orang di sekelilingku. Di sebelah kiriku, seorang gadis cantik berambut panjang. Sambil melirik, kuperhatikan dia. Gadis itu berambut pirang, berkulit kuning, dan berbibir tipis. Nah, di sana digambarkan deskripsi secara objektif. Memang kenyataannya gadis tersebut seperti itu, dan di sini digambarkan dengan kata-kata gadis cantik berambut panjang sambil melirik, kuperhatikan dia. Gadis itu berambut pirang, berkulit kuning. Nah, itu digambarkan. Jadi di sana adalah contoh deskripsi objektif. Contoh yang keenam. Tidak lama, dengan rasa penasaran, ku coba melirik orang-orang di sekelilingku. Di sebelah kiriku, seorang gadis berambut panjang menarik hatiku. Sambil melirik, ku perhatikan dia. Rambutnya pirang, rambutnya kuning indah, matanya memandang sayu. Ditambah dengan bibirnya yang tipis. Dia membuat jantungku berdetak hebat. Rasanya aku mengenalnya, tapi di mana? Nah, itu contoh deskripsi subjektif. Silahkan bandingkan antara contoh deskripsi objektif dengan contoh deskripsi subjektif. Kalau contoh deskripsi objektif berarti penggambaran dari objek yang ada, yang sebenarnya. Kalau deskripsi subjektif berarti seperti ditambahkan penggambaran yang lain, seolah-olah berlebihan. Contoh, ku coba melirik orang-orang di sekelilingku. Di sebelah kiriku, seorang gadis berambut panjang menarik hatiku. Kan? Berambut panjang menarik hatiku, belum tentu orang lain dengan rambut panjang itu menarik. Mungkin lebih menarik dengan rambut yang pendek. Nah, bagi orang tersebut menarik hatiku. Berarti itu subjektif. Tidak semua pandangan orang sama dengan hal tersebut. Sambil melirik, kuperhatikan dia. Rambutnya pirang, rambutnya kuning indah, matanya memandang sayu. Ditambah dengan bibirnya yang tipis. Dia membuat jantungku berdetak hebat. Nah, setelah menggambarkan bagaimana matanya, rambutnya, ditambah dengan bibirnya, nah, ditambah seolah berlebihan, dia membuat jantungku berdetak hebat. Nah, itu ya. Ditambah, maka di sini digambarkan secara subjektif. Rasanya aku mengenalnya, tapi di mana ya itu. Jadi beda antara deskripsi objektif dengan deskripsi subjektif. Kalau deskripsi objektif, penggambaran berdasarkan objeknya, objek itu mau tempat, mau orang, silahkan bebas. Dan kalau subjektif, dijelaskan secara berlebihan, yang dianggap berlebihan, seperti tadi. Alhamdulillah, materi sudah selesai. Bab 1, belajar mendeskripsikan, dan 2 subbab yang dijelaskan.
yaitu menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi, dan juga menentukan isi teks deskripsi. Pada kesempatan lain akan dibahas tentang menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi, juga subbab tentang menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.